Satu dari 4 nama bakal calon wakil presiden bakal menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden Prabowo Subianto mengatakan, calon wakil presiden yang akan mendampinginya sudah mengerucut menjadi 4 nama. Hal tersebut ditentukan dalam rapat bersama para ketum partai-partai pendukungnya di Kertanegara, Jakarta. Prabowo mengatakan dari 4 nama yang direkomendasikan ada yang berasal dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam salah satu kandidat cawapres Prabowo. Ia mengatakan, Gibran adalah sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Apalagi elektabilitas Gibran sebagai calon gubernur Jawa Tengah selalu menempati urutan teratas. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam memiliki analisis apabila Gibran menjadi cawapres Prabowo. Ia mengatakan ada sisi positif dan negatif jika Gibran turut serta dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Dalam analisisnya, Ahmad mengatakan, kalau beberapa hari jelang pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum KPU, kubu Prabowo dan Ganjar Pranowo masih belum ada tanda-tanda mendeklarasikan pasangan cawapresnya. Menurut dia, sisi positif dari pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah menjadi titik temu dari proses negosiasi yang alot di internal Koalisi Indonesia Maju, KIM, utamanya di tengah tarik-menarik antar Golkar dengan PAN yang menginginkan Erick Thohir. Pencawapresan Gibran juga bisa menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung Ganjar Pranowo di basis-basis wilayah yang dikuasai PDIP. Di sisi lain, kata Ahmad, pencawapresan Gibran bisa menciptakan perang bubat antar kubu Prabowo dengan PDIP yang lagi-lagi akan merasa dihianati, dilangkahi dan diabaikan oleh keluarga Jokowi. Di saat bersamaan, pencawapresan Gibran tampaknya sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh para rival politik Jokowi sebagai narasi politik dinasti yang akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi, sekaligus menghancurkan mesin politik pencapresan Prabowo. Sebab putusan MK dan deklarasi Prabowo dan Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata akan ambisi besar Jokowi yang haus akan kekuasaan sebagai kelanjutan atas operasi politik untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan pemilu, hingga mengokohkan posisi anak-anaknya di percaturan politik kekuasaan nasional. Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo dan Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK. Jika PDIP tersulut, lalu berkoordinasi dengan partai-partai koalisi perubahan yang menjadi rival kekuasaan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa membuka peluang bagi munculnya proses impeachment terhadap kekuasaan Presiden Jokowi. Selanjutnya di tataran Pilpres, dia mengatakan pasangan Prabowo dan Gibran akan mengonsolidasikan semua musuh-musuh politik Jokowi untuk bersatu, termasuk PDIP.
untuk melakukan perlawanan secara terbuka pada kekuasaan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo dan Gibran. Disinilah pertemuan Puan Maharani dan Yusuf Kala menemukan urgensi dan relevansinya sebagai koordinasi awal untuk membuka kemungkinan kerjasama politik di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang. Jika Jokowi dianggap betul-betul sudah berulah dan lupa diri dengan amanah kekuasaan yang ia pegang saat ini.